Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kepada ibu-ibu sekalian saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban di salah satu di antara taman-taman surga yang seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitum rawdatan min riyadil jannah fadkhul ilaiha." Jika kamu menemukan salah satu di antara taman-taman surga, maka singgahlah kepadanya. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu taman surganya? Apa taman surga? Karena kan surga itu akan kita rasakan di akhirat. Namun tamannya itu bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, majalisun yudhkaru fiha ismullah, yaitu majelis-majelis di mana disebutkan nama-nama Allah di dalamnya. Dan disebutkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Tidaklah sekelompok orang berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di mana mereka saling membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan bertadarus, saling mengajarkan di antara satu dengan yang lainnya, kecuali akan turun kepada mereka rahmat dan akan dinaungi oleh para malaikat dan disebut-sebut nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, baik yang berjalan kaki, baik yang naik sepeda motor, baik yang naik kendaraan apapun, menempuh perjalanan bersusah payah, mengerahkan seluruh upaya untuk menuntut ilmu, maka dengan sebab tersebut Allah akan melancarkan, melapangkan jalannya menuju surga. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah pengajian kita kepada hadis yang ke-11 yang temanya adalah hak-hak sesama muslim atau 5 hak sesama muslim.
Sebelumnya kita akan bacakan teks hadisnya terlebih dahulu, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Raddus salam, yang pertama menjawab salam. Raddus salam. Wa iyadatul marid. Wa iyadatul marid. Yang kedua, mengunjungi atau menjenguk orang yang sedang sakit. Mengunjungi atau menjenguk orang yang sedang sakit. Wattiba'ul janaiz. Wattiba'ul janaizi. Yang ketiga, mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah. Yang ketiga, mengiringi jenazah. Wa ijabatut da'wati. Wa ijabatut da'wati. Yang keempat, menghadiri undangan. Menghadiri undangan. Yang keempat, menghadiri undangan. Watashmitul atis. Watashmitul atis. Yang kelima adalah mendoakan ketika bersin. Mendoakan ketika bersin. Yang kelima, mendoakan ketika bersin. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan hak. Disebutkan hak sesama muslim. Jadi jika kita temukan ada istilah hak, maka melanggarnya termasuk sebuah kezoliman. Jadi hak itu adalah suatu kewajiban atas diri orang lain. Kewajiban atas diri orang lain. Kewajiban diri kita ke atas diri orang lain. Dan jikalau kita mangkir atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kita dihukumi sebagai orang yang
zalim. Jadi memenuhi hak itu adalah suatu kewajiban. Nah, jadi secara asalnya memenuhi hak itu adalah suatu kewajiban. Baik, jadi apa yang wajib kita lakukan kepada sesama muslim? Yang pertama disebutkan adalah menjawab salam. Dan yang kedua adalah menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga adalah mengiringi jenazah. Yang keempat apa ibu? Yang keempat memenuhi undangan. Yang kelima mendoakan ketika bersin. Oke, jadi kita bahas satu-satu dulu ibu-ibu. Nah, kita bahas satu-satu per temanya. Kemudian kita sebutkan apa saja adab-adab dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah mengenai menjawab salam. Apa saja hukum-hukumnya dan adab-adabnya? Yang pertama adalah hukumnya. Ini hukum salam. Hukum salam. Hukum salam atau hukum memulai salam. Hukum memulai salam adalah sunnah. Hukum memulai salam adalah sunnah. Atau disebutkan di dalam pendapat yang lain juga sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sunnah muakkadah atau sunnah yang ditekankan. Itu memulai salam, menjawab salam. Menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Kemudian wajib ini, menjawab salam yang wajib ini terbagi juga menjadi dua. Nah, wajib yang bagaimana? Nah, apabila kita sendirian, jika misalnya ada orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, kita sendirian, maka menjawab salam orang tersebut bagi diri kita adalah fardu ain, wajib bagi pribadi, karena kita sendiri. Itu ibu. Yang kedua, apabila kita rame-rame. Misalnya ada ibu-ibu di jalan, kita lagi rombongan, pergi rombongan. Ibu itu mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum. Maka kita menjawab salam tersebut hukumnya fardu kifayah. Apabila ada yang mengucapkannya, kita mengucapkannya itu fardu kifayah. Sudah terwakilkan dengan orang yang lain. Tetapi kalau satu rombongan itu nggak ada yang mengucapkan salam, berdosalah semuanya, karena nggak ada yang menanggung, menanggung fardunya. Tetapi secara ringkas, menjawab salam itu hukumnya wajib. Ibu. Terus bagaimana kalau kita kete? Kalau kita dalam keadaan bermusuhan, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhihi fawqa salasalayadin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menahan bicara, terkhususnya tidak memberikan salam
kepada saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam. Jadi boleh kita tidak menjawab salam, tapi batasnya kapan? Batasnya sampai 3 malam saja. Nah, jangan lebih nggak boleh. Tidak boleh lebih dari 3 malam. Dilanjutkan juga oleh Rasulullah, wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Dan yang terbaik di antara 2 orang yang kita tadi itu adalah yang paling dahulu mengucapkan salam. Jadi yang paling dahulu memulai persahabatan kembali gitu Ibu. Jadi orang yang terbaik adalah yang terlebih dahulu mengajak persahabatan. Itu Ibu. Jadi itu yang berkaitan dengan hukum menjawab salam. Kemudian apalagi hukum dan adabnya, dilarang memulai salam kepada orang kafir. Dilarang kita memulai salam kepada orang kafir. Misalnya ada orang kafir lewat, kawan kita misalnya, atau kawan satu lingkungan kita nggak boleh mengucapkan assalamualaikum terlebih dahulu kepada mereka. Tetapi apabila mereka mengucapkan salam kepada kita, maka ada 2 hukumnya. Ada 2 hukum di situ. Yang pertama adalah boleh kita menjawab salamnya dengan ucapan waalaikumsalam, dengan catatan apabila salam yang dikatakan oleh orang kafir tadi betul-betul salam yang syar'i. Misalnya assalamualaikum, fasih dia ibu-ibu mengucapkannya, maka kita jawab dengan waalaikumsalam. Jadi kalau dia jelas fasih dia dalam ucapan salamnya, mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab dengan waalaikumsalam. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendengarnya samar-samar, kita dengar salamnya itu tidak jelas. Tadi dia mengucapkan apa? Assalamualaikum atau entah apa diucapkan tadi. Misalnya, maka apabila kita mendengar dia mengucapkan salamnya tidak jelas, tidak fasih, maka kita mengucapkannya atau membalas salamnya dengan ucapan waalaikum. Apa beda yang pertama dengan yang kedua? Kalau waalaikumsalam dan bagimu juga keselamatan. Kalau yang kedua waalaikum dan untukmu juga demikian. Gitu. Dan untukmu juga demikian. Apa dalilnya? Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian mulai memberikan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan larangannya juga ketika kita mendengar orang-orang kafir itu mengucapkan salam tidak jelas adalah sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang Yahudi yang coba menipu Rasulullah. Jadi dia ecek-eceknya salam begitu, mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum katanya. Itu kan bukan assalamualaikum, tapi kedengarannya kayak assalamualaikum, padahal artinya sangat bertolak
belakang. Assalamualaikum artinya keselamatan atas kalian. Kalau assalamualaikum artinya adalah celaka buat kalian. Nah, itu. Karena asamu itu artinya kematian. Mati aja kalian begitu istilahnya. Jadi orang Yahudi tadi mendoakan kecelakaan, kebinasaan buat Rasulullah. Nauzubillah. Jadi ketika mendengar itu, para sahabat pun naik pitam gitu kan. Dalam kasus ini Aisyah yang mendengarnya, itu istri Rasulullah. Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar hal itu naik pitam dan mendoakan kecelakaan juga untuk orang Yahudi yang mengucapkan itu. Maka Rasulullah pun menjawab bersabda, "Nah, cukup engkau wahai Aisyah, tidak usah seperti itu. Cukup ucapkan kepada mereka wa alaikum, dan untuk kalian juga demikian." Nah, jadi kalau mereka mendoakan kebinasaan, untuk kalian juga lah kebinasaan yang demikian. Jadi kita membentengi diri kita dengan hal yang seperti itu Ibu. Baik, itu mengenai atau seputar menjawab salam. Yang kedua adalah menjenguk orang sakit, adab-adab dan hukum-hukumnya. Menjenguk orang sakit, adab-adab dan hukum-hukumnya. Hukum menjenguk orang sakit. Hukum menjenguk orang sakit adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yang apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, maka yang lainnya sudah terpenuhi kewajibannya. Jadi, secara umum menjenguk orang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Namun ada catatannya, apabila dilaksanakan untuk silaturahim, mempererat persaudaraan antar sesama muslim dan tujuan-tujuan mulia lainnya, maka bisa terangkat kepada fardu ain. Apabila yang sakit itu saudara kandung, saudara besar atau keluarga besar atau keluarga pengajian, nah itu persaudaraan pengajian, bisa terangkat kepada fardu ain. Jadi wajib bagi personal atau bagi diri sendiri. Itu hukumnya. Kemudian adab-adabnya apa saja? Yang pertama adabnya adalah ketika menjenguk orang sakit, hendaklah memotivasi mereka atas ketaatan. Hendaklah memotivasi mereka atas ketaatan, menghibur mereka dengan janji Allah dan pahala kesabaran, menghibur mereka dengan janji Allah dan pahala kesabaran, dan mendoakan kesembuhan untuk mereka. Jadi ketika menjenguk orang sakit, menjenguk kawan kita yang sakit, kita berikan yang tiga ini. Yang pertama adalah memotivasi untuk ketaatan. Yang kedua menghibur dengan pahala kesabaran. Yang ketiga adalah mendoakan kesembuhan. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua ini larangan. Jangan terlalu banyak bertanya
perihal jangan terlalu banyak bertanya perihal sesuatu yang dapat membuat yang sakit menjadi sedih. Yang dapat membuat yang sakit menjadi sedih. Jadi ini tidak boleh banyak kita ngobrol-ngobrol atau nanya-nanya sesuatu yang dapat membuat orang sakit menjadi sedih. Contohnya cuma ibu-ibu. Nah, misalnya ada kawan kita berkunjung ke sana. Ternyata kawan kita ini sakit kanker gitu misalnya. Kita tanya-tanya kemonya kayak mana, apa berapa biayanya, terus kalau kemo ini kayaknya udah berapa lama lagi tinggal waktunya gitu. Jadi kita bilang hal-hal yang dapat membuat yang sakit ini menjadi sedih gitu. Nanti kalau kau meninggal cuma nanti anak-anakmu gitu misalnya. Jadi tidak boleh gitu ibu. Kita menahan diri agar tidak terlalu membebani orang yang sakit tadi dengan hal-hal yang membuat dia makin sedih, makin terpuruk dengan keadaannya. Karena dalam penelitian kesehatan mental juga, kalau orang yang sakit itu tidak boleh kita makin buat dia itu tertekan. Karena apa? Karena sistem imun di dalam tubuhnya itu akan melepaskan hormon kortisol namanya. Hormon kortisol ini berperan dalam memicu stres. Memicu stres. Dan kalau hormon kortisol ini sudah banyak di dalam tubuh, maka penyakit-penyakit pun bisa menyerang dengan gampang gitu. Jadi jangan terlalu dibebani gitu. Kalau bisa ceritakan yang baik-baik gitu. Dimotivasi seperti tadi. Yang pertama, faedahnya di motivasi. Terkecuali ada pengecualiannya. Apabila orang yang sakit tadi suka diajak ngobrol gitu ibu. Karena kan biasanya orang yang sakit itu males diajak ngobrol gitu. Karena untuk bangkit pun susah, apalagi ngobrol, apalagi menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Jadi ada orang yang sakit kalau kita ajak ngobrol itu kurang enak dia, kurang nyaman. Tetapi kalau misalnya kawan dekat kita gitu, kita ajak ngobrol itu sampai lupa waktu, itu boleh gitu. Itu boleh. Karena dengan kita ajak ngobrol itu diri dia menjadi nyaman atau bahkan bisa lupa dengan sakitnya. Nah, ini juga yang faedah yang ketiga ini ibu, mirip-mirip juga ya sebenarnya ini. Tidak terlalu lama berada di tempat orang yang sakit, tidak terlalu lama berkunjung, sehingga menimbulkan rasa segan dari orang yang sakit. Karena ibu lama-lama kali segan dia bilang suruh pulang, nggak mungkin gitu ibu. Segan dianya karena bisa jadi ketika kita di situ dia ingin melaksanakan keperluan gitu, entah mau berobat misalnya, atau mau mandi atau mau apa, kan ada keperluan-keperluan yang tidak bisa kita dilaksanakan ketika ada tamu. Gitu. Jadi dia segan untuk memberitahu keadaannya. Dan terkecuali juga apabila kalau kita lama-lama di situ makin senang dia. Jadi kita melihat kondisi yang sakit ini, Bu. Kondisi yang sakit ini. Apabila kalau kita ngobrol banyak-banyak sama dia makin senang, kita bolehlah kita ngobrol lama-lama.
atau kalau kita lama-lama berkunjung di situ senang dianya, maka boleh kita berlama-lama di situ. Tapi jangan pula lama kali. Jangan pula lama kali sampai nginap. Itu enggak boleh, Bu. Terkecuali ada hajatnya, ada keperluannya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga ini, Bu, sama juga, mirip juga seperti tadi, memperhatikan waktu kunjungan. Memperhatikan waktu kunjungan agar tidak bertabrakan dengan waktu istirahatnya orang. Agar tidak bertabrakan dengan waktu istirahatnya orang. Misalnya apa? Berkunjungnya ke pagian misalnya jam-jam 6:30 berkunjungnya, itu belum lagi siap-siap sudah kedatangan tamu misalnya, itu memberatkan. Atau berkunjungnya kemalaman, berkunjungnya ke kemalaman jam 10 lewat gitu. Itu mengganggu orang yang sakit. Itu Ibu. Jadi memperhatikan waktu berkunjung agar tidak bertabrakan dengan waktu istirahat. Baik, itu mengenai mengunjungi orang yang sakit. Yang ketiga ini Ibu-ibu, mengiringi jenazah. Apa saja hukum-hukum dan adab-adabnya? Yang pertama hukumnya adalah mengiringi jenazah, hukumnya fardu kifayah. Mengiringi jenazah hukumnya fardu kifayah. Ibu. Kapan waktunya? Waktu yang afdol untuk mengiringi jenazah itu Ibu-ibu, ketika kita sebelum menyolatkan mayit. Jadi kita bergerak untuk menyolatkan mayit terlebih dahulu. Kemudian setelah itu selesai dan kita antarkan ke pekuburan. Terus kita melakukan doa untuk mayit. Jadi itulah waktu yang afdol. Dalilnya apa? Nanti insya Allah akan kita bahaskan di pertemuan mendatang, hadis ke-12, yaitu man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang melayat atau mengiringi orang yang mengiringi jenazah sampai disolatkan, maka baginya 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiraton. Dan barang siapa yang mengiringinya sampai selesai dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu 2 qirat?" Maka Rasulullah menjawab, "Mislul jabalainil azimain." 2 qirat itu adalah setara dengan 2 gunung yang besar. Itulah segitulah pahalanya Ibu-ibu. Senilai 2 gunung yang besar. Maka sahabat Ibnu Umar pun berkata, celaka kita telah kehilangan kirot-kirot yang begitu banyak. Karena kita baru tahu sunnah ini Ibu. Dari sahabat Ibnu Umar itu merasa, aduh sayang kalah, kok tahu kayak gini udah kunjungi dari dulu itu aku iringi jenazah itu dari lama. Karena baru tahu keutamaan dan fadilah yang luar biasa ini. Ibu, jadi waktunya adalah mulai disolatkan sampai selesai dikuburkan. Yang kedua adalah adab-adabnya. Adab-adabnya ketika mengiringi jenazah, hendaknya dalam keadaan khidmat. Dan syahdu. Khidmat dan syahdu ini gimana Ibu-ibu? Macam kita hening cipta itulah. Jadi
mengheningkan diri, tunduk, khusyuk. Itu dia khidmat dan syahdu. Seraya merenungi keadaan kita dan muhasabah diri. Jadi ketika kita mengiringi jenazah itu, hendaklah kita renungi keadaan kita, muhasabah diri kita, dan mengingat kematian diri kita. Ingat kalau kita di posisi mayit sekarang. Jadi makin khusyuk kita, makin tergambar apa yang mesti kita persiapkan di dunia ini sebelum kita menemui akhir hidup kita di dunia. Dan ini yang banyak ditinggalkan atau kita lihatlah ini ibu-ibu. Misalnya ketika orang mengiringi jenazah itu kadang ada yang tertawa-tawa ya. Ada yang kayak sumringah gitu, ada yang tidak khusyuk, tidak khidmat gitu, tidak merenung gitu. Bahkan ada yang sambil merokok-rokok gitu. Itu ya sebuah adab yang sudah langka kita temukan gitu. Baik, itu adab yang pertama. Yang kedua adalah ikut mendoakan kebaikan kepada mayit dan keluarganya. Ikut mendoakan kebaikan untuk mayit dan keluarganya ketika sholat dan di pekuburan. Ketika sholat itulah kita doakan di takbir yang ketiga dan keempat. Kemudian di pekuburan adalah sewaktu selesai dikuburkan. Apa dalilnya? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, istaghfiru li akhikum, minta ampunlah kalian buat saudara kalian ini. Was'alu lahu tatsbit fa innahu al-an yus'al. Dan mintalah kepada Allah untuk saudara kalian ini keteguhan, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Jadi kita doakan saudara kita di kuburan sana. Ketika selesai di kuburan kita menghadap kiblat dan mendoakan ampunan dan keteguhan untuk saudara kita. Yang keempat, ini hak yang keempat, yaitu menghadiri undangan. Menghadiri undangan hukumnya wajib atau hukumnya fardu dengan catatan. Menghadiri undangan hukumnya wajib dengan catatan. Yang pertama adalah yang mengundang adalah seorang muslim. Jadi yang mengundang itu, yang ngajak kita ke rumahnya itu adalah seorang muslim. Itu yang pertama syaratnya, adalah seorang muslim. Yang kedua adalah yang mengundang bukan orang yang gemar mengumbar maksiat. Yang mengundang bukan orang yang gemar mengumbar maksiat, nampak-nampakkan maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukan dalam rangka kemaksiatan. Undangannya, pestanya itu bukan dalam rangka kemaksiatan. Misalnya apa? Dia main judi, ternyata menang sekian puluh juta. Dia buat selamatan, diundang orang untuk makan-makan di rumahnya. Nah, ini tidak boleh, karena dalam rangka apa? Kemaksiatan itu. Dalam rangka selamatan menang judi misalnya. Itu enggak boleh.
Itu dia, bukan dalam rangka kemaksiatan. Ibu-ibu. Nah, inilah catatan-catatan yang 3 catatan mengenai wajib kita menghadiri undangan apabila tidak ada 3 catatan ini. Namun apabila yang mengundang kita itu non muslim misalnya, yang mengundang kita itu non muslim, boleh kita menghadirinya dengan syarat kita berdakwah kepadanya untuk memasukkan dia kepada Islam. Itu memasukkan dia kepada Islam. Dakwah, nah itu kita boleh datang ke tempat orang non muslim, menghadiri undangan dia dengan syarat apa? Ngajak dia masuk Islam itu. Nah, ngajak dia masuk Islam. Sebagaimana Rasulullah dulu ketika beliau diundang oleh pembesar suku Quraisyah, pembesar suku Yahudi di Madinah waktu itu diundang Rasulullah. Rasulullah datang kepada mereka dengan syarat, dengan tujuan apa ibu-ibu? Mengislamkan mereka gitu. Mengajak mereka itu masuk Islam gitu. Jadi kalau ibu-ibu nanti menghadiri pestanya orang non-muslim, tujuannya tidak memasukkan dia ke Islam, itu tidak boleh itu ibu-ibu. Ada kurangnya. Yang kedua juga, apabila yang mengundang kita non-muslim itu dengan syaratnya apa? Dengan syarat itu mungkin ada silaturahmi di situ, sehingga diharapkan keislamannya. Intinya kembali kepada yang pertama tadi, apabila misalnya saudara kita atau keluarga kita ada yang mengundang dan dia itu adalah non-muslim, maka kita boleh menghadirinya dengan catatan apa? Berdakwah gitu, mendakwahkan Islam. Jangan pula ikut-ikut. Kita ikut-ikut perayaan mereka dan ikut-ikut ritual mereka. Gitu. Yang kedua, apabila yang mengundang kita itu pelaku maksiat atau orang-orang yang gemar nampakkan kemaksiatannya, maka ada 2 juga syaratnya. Yang pertama adalah memberikan nasihat. Kalau paten ibu memberikan nasihatnya boleh gitu ibu. Misalnya ketika kita datang ke pestanya itu kita salami dia, terus kita berikan beberapa wejangan gitu, mudah-mudahan diterima olehnya gitu. Jadi tidak apa-apa memberikan nasihat. Kan memberikan nasihat itu kan bukan syaratnya harus diterima itu ibu-ibu. Nah, kita cuma memberikan aja gitu. Diterima atau tidaknya itu urusan yang menerima. Kemudian yang kedua adalah untuk menyambung silaturahim, karena nggak seluruh keluarga kita itu pasti soleh ibu-ibu. Nggak seluruh keluarga kita itu pasti soleh, maka boleh dengan catatan apa? Menyambung silaturahim gitu. Dan selama juga kita nasihati dia, jangan kita biarkan aja, itu tidak boleh kita biarkan. Terus yang ketiga, apabila tempat undangan itu terdapat kemaksiatan yang nggak mungkin kita cegah, contohnya apa ibu-ibu? Keyboard. Nah, itu. Kalau keyboard itu nggak mungkin kita cegah itu ibu-ibu, apalagi yang minta warga sekitar dan orang dapur. Nah itu menghentikannya itu hanya dengan rahmat dan hidayah dari Allah lah itu ibu, bisa berhenti itu. Kalau kekuatan kita pribadi, la haula wala quwata illa billah, nggak ada kekuatan dari kita itu. Nah, jadi misalnya keyboard itu nggak mungkin kita cegah diri kita sendiri, apalagi di pestanya orang. Nah, itu bukan pestanya kerabat kita, di pestanya orang. Keyboard. Maka kapan kita datang? Yaitu ketika keyboard itu berhenti. Kapan itu ibu? Misalnya kebanyakan kalau sampai malam itu keyboardnya antara maghrib sama isya itu berhenti keyboardnya. Nah, itu biasanya. Nah,
Maka kita datang di waktu-waktu yang minimal maksiatnya, di level yang minimal maksiatnya. Nah itu misalnya waktu-waktu mendekati azan. Nah, waktu-waktu mendekati azan itu kan berhenti biasanya keyboard. Itu kita datang. Atau ketika di pagi hari, ketika akad. Ketika akad nikah itu biasanya nggak ada keyboard. Atau itulah waktu-waktu yang minimal level kemaksiatannya. Baik, itu mengenai menghadiri undangan. Yang terakhir, yang kelima ini Ibu, mendoakan orang bersin. Sebagaimana juga seperti HA sebelumnya, mendoakan orang yang bersin hukumnya wajib. Fardu kifayah apabila rame-rame dan fardu ain apabila sendiri, sebagaimana salam tadi. Yang kedua, mendoakan orang yang bersin dilakukan hanya ketika yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita mendoakan yarhamukallah itu atau yarhamukillah itu hanya ketika yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Dalilnya apa? Idza atisa fahamidallaha fashammithu. Apabila yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah kebaikan untuknya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi kalau yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah ibu, tidak wajib bagi ibu untuk mengucapkan yarhamukillah atau yarhamukallah. Kemudian bagi yang bersin ini Bu, bagi yang bersin apabila mendengar doa dari orang lain, yang bersin mendengar doa yarhamukallah dari diri kita atau yarhamukillah dari diri kita, maka wajib bagi dia mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum atau yahdikillahu wa yuslihu balaki. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi ada doa, ada balasannya. Ada doa dan ada balasannya. Dan ini yang terakhir faedahnya adalah apabila bersinnya sudah lebih dari 4 kali. Jadi mulai dari hitungan keempat ini Bu Ibu. Misalnya hajim 3. Hajim yang keempat itu kita mengucapkan apa kepadanya? Yaitu mengucapkan afakillahu atau afakallahu. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada dirimu, atau syafaqallahu atau syafaqillahu. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk dirimu. Karena ini apanya hikmahnya? Karena bisa jadi bersinnya yang keempat itu adalah sebab sakit atau pilek. Jadi kalau ada yang bersinnya lebih dari 4 kali atau 4 kali lebih, itu 4 kali lebih, maka ucapkanlah apa? Afakillahu atau afakallahu. Afakillah untuk perempuan, afakallah untuk laki-laki, syafaqallah untuk laki-laki, syafaqillah untuk perempuan. Karena
bisa jadi sebab bersin yang keempat itu adalah karena sebab penyakit. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai tema kita pada siang hari ini. Apabila mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Ada ibu, kalau enggak ada pulang kita. Insyaallah kita pulang. Ada ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ibu. Bagaimana ibu? Bersin ini yang alergi. Nah, jadi maka apa yang mesti kita ucapkan? Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk bersin yang disebabkan oleh alergi, maka boleh kita jamak ini, Bu. Boleh kita jamak doanya. Nah, pertama kita ucapkan yarhamu Allah atau yarhamukillah. Terus karena kita tahu kalau dia bersinnya disebabkan oleh alergi, maka kita boleh tambahkan yarhamukallah atau yarhamukillah wa syafaqallah atau syafaqillah. Boleh kita gabungkan itu ibu-ibu. Nah, kita gabungkan doanya meskipun dia bersinnya itu baru 1 kali atau 2 kali. Tapi kalau kita tahu penyebabnya itu karena disebabkan sakit dan bukan karena tanpa sebab, karena kan kita kan bersin itu ada kayak kontak saraf itu. kontak saraf itu di hidung kita. Jadi bersin itu. Karena tujuannya bersin itu juga sebagaimana dalam syariat mengeluarkan penyakit yang terdapat di dalam tubuh gitu. Jadi penyakit yang dalam tubuh itu bisa keluar dengan sebab bersin. Nah, itu. Jadi kesimpulannya boleh kita mendoakannya dengan doa orang yang bersin dan mendoakannya juga untuk doa orang yang sakit atau alergi tadi. Allah taala a'lam. Ya. Ya, silakan Ibu. Baik, untuk yang misalnya yang mengundang ini, sekali udah berapa kali pesta misalnya, mengundangnya udah berapa kali pesta, terus kita tidak menghadirinya, apakah kita tidak menghadirinya itu sebab uzur atau karena sebab kita itu banyak kali si kawan ini gitu. Karena ada 2 itu ibu-ibu biasanya sebabnya. Misalnya kita uzur gitu, memang tak bisa gitu, entah karena hujan, entah karena kita itu lagi capek, entah karena itu lagi kita lagi ada halangan, ada keperluan gitu. Atau karena ada seperti itu keinginan gitu. Karena ada dia itu. Ya, kalau misalnya karena kita ada uzur, memang kita itu berhalangan, tak mampu kita menghadirinya, maka itu tidak mengapa. Kita sampaikan uzur kita itu kepada yang pesta, kepada yang memberikan undangan bahwasanya kita tidak bisa menghadirinya. Tapi jangan pula kita sampaikan ke yang tadi. Kita sampaikan, kau udah banyak kali pesta, apa kalau sekali aku udah datang gitu. Itu nggak boleh, tetap kita jaga perasaan gitu ya. Kita sampaikan aja kepada yang mengundang kita itu, mohon maaf ya Bu, soalnya saya ini ada keperluan untuk hari ini, jadi nggak bisa datang ke
undangan ibu, itu mohon dimaafkan gitu aja. Tidak apa-apa ibu. Nah, kalau misalnya kita berhalangan, wallahu taala alam. Ada lagi ibu sebelum kita tutup ini? Mungkin sudah ya ibu. Baik, apa yang mungkin itu adalah hidayah dan juga ilmu yang bermanfaat, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu berupa salah kata, salah penyampaian dan ilmu yang dirasa kurang berkenan dan juga kurang mantap dipahami oleh ibu-ibu sekalian, maka itu dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian dan saya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.